Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun berada, khususnya kelas 7. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas menyelesaikan persamaan menggunakan sifat-sifat persamaan. Buku kelas 7, Kurikulum Merdeka, halaman 99. Adik-adik, kali ini kita akan membahas soal 1 ya. Soal 2 sampai dengan nanti halaman, kita akan bahas kali ini ya sampai dengan halaman 104 ya. Kita akan bahas sampai dengan halaman 104. Jadi untuk adik-adik yang punya PR ini, silakan ikuti video ini dan jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja. Kakak sudah copy ya di sini. Nah, menyelesaikan persamaan menggunakan sifat-sifat persamaan. Kurangkanlah 6 dari kedua sisi. Kita lihat di sini X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Jadi kalau di sini ya, ini kita kurang 6, di ruas kiri kurang 6, berarti di ruas kanan juga kurang 6. Agar di ruas kiri ini tersisa dengan X. Nah, ini cara yang pertama. Nanti ada yang cara memindahkan ya nanti ya. Ini contohnya. Langsung saja kita ke soal 1. Pada contoh 1, periksa apakah negatif 8 adalah penyelesaian dengan substitusi X dengan negatif 8 pada persamaan awal. Persamaan awal adalah X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Ketika X-nya kita ganti negatif 8, negatif 8 ditambah 6 sama dengan negatif 2. Negatif 8 ditambah 6, ini hasilnya negatif 2. Sama dengan negatif 2. Jadi di sini negatif 8 adalah penyelesaian ya. Jadi negatif 8 adalah penyelesaian karena ruas kiri dan ruas kanan sama. Oke, langsung kita ke soal nomor 2. Soal 2, selesaikan persamaan X dikurang 3 sama dengan 4 dengan mengisi kotak dengan bilangan yang sesuai, menambahkan titik-titik ke kedua sisi. Nah, di sini X dikurang 3 sama dengan 4. Jadi agar di ruas kiri ini habis, karena ini negatif, berarti ini kita harus tambah dengan positif. Jadi karena ini 3, agar habis ini kita tambah dengan 3. Ruas kiri ditambah 3, ruas kanan juga ditambah 3. Nah, X dikurang 3 ditambah 3, negatif 3 ditambah 3 habis ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi artinya X bernilai 7. Nah, ini ya. Jadi kalau kita buktikan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, benar ya. Jadi kotaknya adalah 7 atau X-nya ya. Kalau di kotaknya ini 3, sedangkan nilai X-nya adalah 7. Jadi menambahkan 3 ke kedua sisi. Di sini menambahkan 3. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal 3 di sebelah kiri ya, soal 3. Kita masih menggunakan menambahkan atau mengurangkan ruas kiri maupun kanan. Yang ini karena ini 4 agar habis, berarti X ditambah 4 dikurang 4. Di ruas kiri dikurang 4, di ruas kanan juga dikurang 4. Jadi X sama dengan 10 dikurang 4, 6. Nah, ini 4 dikurang 4 kan habis ya. Nomor 2, kita kurangkan dengan 7 karena ini positif 7. Jadi negatif 2 dikurang 7. Ini tinggal X ya. Karena ini plus jadi dikurang. Negatif 2 dikurang 7 ini negatif 9. Yang ini karena ini negatif agar habis berarti kita harus tambah. Kita tambah 6. Ruas kiri tambah 6 berarti ruas kanan juga ditambah 6. Jadi ini tinggal X sama dengan 9. Ini agar 2-nya habis berarti kita harus tambah dengan 2. Ruas kiri ditambah 2, ruas kanan juga ditambah 2. Jadi X sama dengan negatif 6. Nah, negatif 8 ditambah 2 ya. Soal 4, selesaikanlah. Nah, ruas kiri ini 4X sama dengan 32. Agar 4 ini habis berarti kita bagi dengan 4. Ya, jadi ini X sama dengan 32 dibagi 4. X sama dengan 8. Tapi kalau adik-adik diminta gunakan cara ini ya, misalkan berarti kalian harus bagi ya. Nah, kayak gini. 6X sama dengan 24 berarti ini kita bagi 6 semua.
Jadi boleh. Nah, ini kalau kita bagi berarti di ruas kiri dibagi 4. Ini karena 4x masih tadi ya. 4x dibagi 4 berarti ruas kanannya juga dibagi 4. 4x dibagi 4 tinggal x, 32 dibagi 4 jadi 8. Nah, ini kalau kita mau buat ya, berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi negatif 3. Ini 18 dibagi negatif 3. Jadi ini tinggal x. 18 dibagi negatif 3, ini negatif 6. Nah, ini kita sama-sama dibagi negatif 1. Karena ini adalah koefisiennya negatif 1. Negatif 10 dibagi negatif 1. Jadi ini x sama dengan positif. Nah, negatif dibagi negatif, jadi positif 10. Ini ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 8. Jadi ini 4/8. Ini tinggal x ya. 4/8 ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 jadi 1/2. Nah, untuk yang ini kita kali. Ya, kita kali 3. Jadi 1/3 x ini kita kali 3. Karena agar 3-nya ini jadi 1 ya. Ini 5 dikali 3. 3 dikali 1, 3. 3 bagi 3, 1. Berarti tinggal x. Ini 5 kali 3, 15. Ini juga. Ini kita kali dengan 5. 1/5 x. Ini x ya. Dikali 5. Berarti ruas kanan kita kali dengan 5. Jadi ini tinggal x. Ini negatif 30 ya. Nah, ya buat ini dulu ya. Anak kakak ini. 1/2 x sama dengan negatif 8. Nah, karena ini negatif, jadi ini kita kali dengan positif. Ya. Kita kali negatif ya. Negatif 2. Agar nanti hasilnya x saja. Jadi ini negatif 8 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif positif, 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Berarti ini tinggal x, ini sama dengan 16. Negatif kali negatif positif. Nah, ini kita kali dengan 7 ya. Kita kali 7. Berarti negatif satunya juga kita kali dengan 7. Ini 7 kali x, 7x, 7 bagi 7, 1. Jadi tinggal x, ini tinggal negatif 7. Nah, ini untuk soal nomor 8. Jadi x-nya negatif 7. Berdasarkan apa yang telah kamu pelajari selama ini, buatlah persamaan penyelesaian 8. Nah, misalkan seperti ini aja ya. Yang mudah saja. Misalkan 2x sama dengan misalkan 16. Nah, gini ya. Ini berarti kita bagi 2. Bagi 2, ini 16 bagi 2. Jadi ini tinggal x, ini sama dengan 8. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa yang lain ya, masih banyak. Kita lanjut menyelesaikan persamaan menggunakan ide memindahkan suku-suku. Nah, ini cara yang lebih mudah, Dek. Jadi kalau dia di ruas kiri, kita tinggalkan di ruas kiri itu hanya variabel saja. Misalkan x saja, atau a saja, atau b saja ya, variabel. Nah, di ruas kiri itu tinggalkan yang ada variabelnya, yang tidak ada variabel kita pindahkan ke ruas kanan seperti ini. Nah, contohnya, kita langsung saja pada contoh 1 periksa apakah negatif 3 merupakan penyelesaian dengan substitusi x sama dengan negatif 3. Kita bisa buktikan saja. X ini persamaannya. Ini ya, contoh 1. Ini 3x ditambah 5. Ini sama dengan negatif 4. Kita gantikan x-nya negatif 3. Ditambah 5 sama dengan negatif 4. 3 dikali negatif 3, negatif 9. Ditambah 5 sama dengan negatif 4. Ini negatif 4 sama dengan negatif 4. Jadi apakah negatif 3 merupakan penyelesaian dengan substitusi x sama dengan negatif 3? Jawabannya ya. Ya, karena sama hasilnya. Kita lanjut ke soal 2, selesaikanlah. Nah, ini kita pindahkan saja. 2x turun, ya, 9 turun. Ini positif 1 pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kalau positif pindah jadi negatif, kalau negatif pindah jadi positif. Jadi 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2. Jadi tinggal 4, kayak gitu ya. Nah, ini 4x sama dengan negatif 13 turun, ini negatif, pindah jadi positif. Nah, jadi 4x sama dengan negatif 8. X sama dengan cara yang tadi ya, negatif 8 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini di ruas kanan ada variabel x, jadi kita pindahkan ke ruas kiri. Ini negatif, pindah berarti jadi positif, jadi tinggal 2x. Sama dengan negatif 15. 2x tambah 3x ya. Jadi 5x sama dengan negatif 15.
X sama dengan negatif 15 dibagi 5. Jadi hasilnya negatif 3. Ini sama, 2X dikurang 3X sama dengan negatif 8. Ini negatif X sama dengan negatif 8. Jadi X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 1. Jadi tinggal 8. Nah, ini kakak tidak tulis semua ya. Kita lanjut ke soal 3. Selesaikanlah. Nah, ini sama adik-adik. Jadi yang ada variabel X di ruas kanan, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 6X, ini positif pindah jadi negatif 3X. Yang tidak ada variabel X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif pindah jadi positif. 6X dikurang 3X, 3X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 4. Nomor 2 sama 7X dikurang 5X sama dengan 7, turun ya. Negatif 3 pindah jadi positif 3. Ini tinggal 2X sama dengan 7 tambah 3, 10. X sama dengan 10 dibagi 2. Jadi 5. Soal nomor 3, 5X ditambah 15 sama dengan negatif 2X ditambah 1. Jadi 5X ditambah 2X sama dengan 1 dikurang 15. Ini negatif. Yang ini negatif pindah jadi positif. Ini positif pindah jadi negatif. Jadi ini 7X sama dengan negatif 14. X sama dengan negatif 14 dibagi 7. Jadi hasilnya negatif 2. Ini 7X-nya kita turunkan. Ini positif 4X pindah jadi negatif 4X. Negatif 6 turun. Ini positif 3 pindah jadi negatif 3. Nah, pokoknya di ruas kiri ini kita letakkan yang memiliki variabel X. Yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini jadi 3X sama dengan negatif 9. Negatif 6 dikurang 3. Punya hutang 6, hutang lagi 3. Jadi 3X sama dengan negatif 9. Negatif 9 dibagi 3. Hasilnya adalah ya negatif 3 ya. Negatif 9 dibagi 3. Nomor 5. Kita turunkan dulu 2X, kemudian ini kita pindahkan 3X sama dengan negatif 1. 8 kita pindahkan jadi negatif 8. Karena ini positif dan negatif. Ini jadi negatif 1X ya, atau negatif X ini sama dengan negatif 9. Sama-sama kita bagi negatif 1, jadi X sama dengan 9. Ini langsung 3X dikurang X sama dengan 4 dikurang 2. Ya, bisa ya. Jadi 3X-nya turun, positif X di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ini tinggal 2X ya. Ini 4 dikurang 2, 2. Jadi X sama dengan 2 dibagi 2, 1. Jadi X-nya 1. Soal nomor 4. Nah, ini ada bentuk perkalian. Jadi untuk perkalian ini ya. Untuk perkalian kita kalikan dulu. 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 5, negatif 10 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, ini 2X, negatif 10 tambah 1 jadi negatif 9 sama dengan 7. Jadi 2X sama dengan 7. Ini negatif 9 kita pindahkan ke kanan jadi positif 9. Nah, ini bukan ini ya. Ini bukan. Nah, ini 2X sama dengan 16. X sama dengan 16 dibagi 2. Jadi 8. Yang ini kita turunkan dulu 4X, negatif 7 kali X, negatif 7X, negatif 7 dikali plus 2, jadi negatif 14, sama dengan negatif 5. 4 dikurang 7X, jadi negatif 3X, sama dengan negatif 5. Ini negatif 14 kita pindahkan jadi positif 14. Negatif 3X sama dengan negatif 5 ditambah 14, jadi positif 9. X sama dengan 9 dibagi negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Itu soal nomor 2. Agak cepat ya. Kalau bingung boleh ketik di kolom komentar ya. Nah, ini lanjut. Ini perkalian aljabar ya. Di bab sebelumnya. Negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali 3. Ini tadi negatif 2 dikali X ya. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Sama dengan 5X ditambah 8. Kita pindahkan dulu negatif 2X. Ini positif 5X pindah jadi negatif 5X. 8 ditambah 6. Ini negatif 6 pindah jadi positif 6. Jadi negatif 7X sama dengan 14. X sama dengan 14 dibagi negatif 7. Jadi hasilnya negatif 2.
Lanjut nomor 4, kita kalikan dulu 3 kali X 3X, 3 dikali negatif 8, negatif 24. Negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif 6 dikali 4, negatif 24. 3X, negatif pindah jadi positif, 6X sama dengan negatif 24, ini negatif pindah jadi positif, 24. Jadi ini 9X sama dengan negatif 24 ditambah 24, 0 ya. X sama dengan 0 dibagi 9, jadi 0 ya, sorry. Nah, bukan 9 ya. 0 dibagi 9 itu 0. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini kayaknya soal terakhir ya. Nanti kita sambung di video berikutnya ya. Nah, yang ini karena ini satu angka sudah koma, berarti ini kita kali 10 semua. Dikali 10. Jadi kalau kalian mau buat seperti ini boleh 0,4X ditambah 2 dikali 10 ya, ini dikali ini 0,3 di X dikali 10, ini dikali ya, 0,4X dikali 10 jadi tinggal 4X ditambah 2 kali 10 20 sama dengan 0,3X dikali 10 jadi 3X. Nah, ini kita pindahkan sama seperti di atas, 4X dikurang 3X sama dengan negatif 20. Jadi X-nya sama dengan negatif 20. Ini 4X dikurang 3X. Ya. Jadi 1X. Ini negatif 20 turun. Yang ini semuanya kita kali dengan 100. Kenapa kita kali 100? Karena ini dua angka desimal, dua tempat desimal. Dikali 100. Jadi ini 0,25X dikali 100. Yang ini 0,2X dikurang 0,1 dikali 100. Nah, ini jadi 25X sama dengan 0,2X dikali 100 jadi 20X. 20X 0,1 dikali 100 jadi negatif 10. Nah, jadi ini 25X, ini positif kan, pindah jadi negatif. 20X sama dengan negatif 10. Jadi ini tinggal 5X ya, sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi 5, jadi negatif 2. Oke, baiklah adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan matematika kelas 7 untuk kurikulum merdeka ya, dari halaman 99 tadi sampai dengan halaman berapa ini? Ini tadi sudah ya. Nah, sampai dengan di sini ya. Halaman 104. Nah, jadi adik-adik bisa lihat ke atas lagi di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share, dan hidupkan tombol loncengnya. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.